Daripada hanya dimanfaatkan orang untuk menjatuhkan Jokowi, lebih baik mundurlah Andi. Berbeda dengan masa pemerintahannya sebelumnya, di periode kali ini Presiden Jokowi mengangkat beberapa anak muda untuk menjadi staf susnya. Mereka yang disebut staf sus milenial tersebut adalah Putri Indah-Sari Tanjung, anak Chairul Tanjung dan juga CEO dan founder Creative Runner Event Creator, ada Mas Belva Syah-Devara, Chief Executive sekaligus co-founder Ruang Guru, Ayu Kartika Dewi, perumus gerakan Sabang Merauke, Angki Yudhistia, penyandang disabilitas berpengaruh di Indonesia, Gracia Billy Yosafat Membrasar, milenial asli dari Papua, Andi Taufan Garuda Putra, CEO Amarta Mikro Fintech, dan Aminuddin Ma'ruf, mantan Ketua PMI. Adapun tugas dari para staf sus milenial ini diantaranya adalah membantu merumuskan konsep kartu prakerja dan penanaman ideologi Pancasila serta memberikan masukan atau gagasan-gagasan inovatif dalam rangka mendukung program kerja pemerintah. Jadi, tugas-tugas mereka itu bisa dikatakan sangat mulia. Hanya saja, hingga saat ini para staf sus milenial ini masih belum terdengar juga hasil kinerja. Apakah ada ataukah memang disembunyikan oleh mereka, supaya tidak terkesan pamer gitu? Karena, yang terlihat justru sebaliknya. Ada yang baperan, seperti Billy Mambasar, yang mana pada November tahun 2019 lalu, ia curhat di medsos dengan menggunakan frasa kubu sebelah megap-megap. Akibatnya, ia pun dikritik habis-habisan oleh netizen dan para pendukung Prabowo di Pilpres 2019 lalu. Bersyukur kala itu, kelakuan si Billy ini masih ditolerir oleh Presiden, sehingga posisinya sebagai staf sus masih aman. Yang terbaru, yang mendapat sorotan dari netizen adalah Andi Taufan Garuda Putra. Bagaimana tidak tanpa koordinasi terlebih dahulu ke Presiden, ke Kemendes dan ke Sekretariat Presiden, tahu-tahu dia melayangkan surat kepada para camat di seluruh Indonesia, yang isinya meminta mereka untuk melibatkan perusahaan miliknya, PT Amarta dalam program Relawan Desa Lawan COVID-19, yang diinisiasi oleh Kementerian Desa itu. Koplaknya, walaupun surat itu isinya lebih condong kepada permintaan pemilik perusahaan untuk membangun kerjasama dengan pemerintah, namun surat yang dilayangkan oleh Andi Taufan tersebut memakai kop Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, yang dibubuhi tanda tangannya. Tidak pelak, doi pun langsung mendapat kritik dari berbagai pihak. Seperti ombudsman yang menyebut apa yang dilakukan oleh Andi tersebut merupakan tindakan yang melampaui batas. Berdasarkan peraturan administrasi di Sekretariat Negara, staf sus tidak punya hak untuk membuat surat keluar. Tugas mereka hanya boleh mencari informasi untuk disampaikan ke Presiden. Tidak sampai ke menyurati para camat segala. Selain itu, konflik kepentingan juga terlihat jelas di sini. Karena si Andi ini berusaha melibatkan perusahaan miliknya sendiri untuk menjalankan proyek negara. Kemudian, yang tidak bisa ditolerir adalah menggunakan kop surat Sekretariat Negara itu. Jelas, Setnek merupakan lembaga negara, sedangkan staf sus hanya pembantu presiden. Ibarat di kantoran, doi hanya OB. Jadi tidak punya kewenangan sama sekali untuk menggunakan kop surat kantor tempatnya bekerja. Dan ketika seorang OB menerbitkan surat yang memakai kop kantor tempatnya bekerja dengan tujuan untuk mencari keuntungan pribadi maka itu sudah masuk ke ranah pidana atau bisa dikatakan merupakan perbuatan korupsi. Apalagi sekarang, di tengah wabah corona seperti saat ini. Memanfaatkan penderitaan orang lain untuk mencari keuntungan itu jelas merupakan suatu kejahatan. Memang sih Andi sudah mengklarifikasi bahwa suratnya tersebut hanya bersifat pemberitahuan dan dukungan kepada program desa untuk melawan corona saja. Bahkan dia juga sudah meminta maaf atas kelakuannya yang berniat melibatkan perusahaannya dalam menjalankan proyek negara tersebut. Namun yang namanya pelanggaran tetap saja pelanggaran. Permintaan maaf tidak menghapus konsekuensi hukum seseorang. Apalagi tindakannya tersebut sedikit banyak telah merusak citra Presiden Jokowi. Terbukti dari banyaknya kaum oposan yang memanfaatkan kasus ini untuk menyerang Presiden. Tentu hal ini juga akan mengganggu konsentrasi Presiden yang sedang fokus bekerja melawan COVID-19, yang telah menyerang lebih dari 4.000 masyarakat Indonesia itu. Dan tidak menutup kemungkinan ke depannya,
Akan ada serangan baru lagi terhadap presiden dengan memanfaatkan maladministrasi yang dilakukan oleh si Andi Taufan ini. Karena, presiden tidak berbuat salah saja mereka cari-cari kesalahannya, apalagi kalau ada staf susnya yang blunder. Pasti akan jadi makanan empuk untuk digoreng yang ujung-ujungnya meminta Jokowi mundur dari kursi presiden. Untuk itulah, daripada hanya sekedar jadi staf sus tidak berguna dan malah merecoki presiden, lebih baik mundurlah Andi.